hasil perhitungannya cukup lumayan fantastis. Tidak benar korupsi tata niaga komoditas timah. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Farah Fatimah Asansan dengan NIM 314 dari kelas 2023G. Di sini saya akan membahas tentang konferensi pers Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala BPKP dengan update terkini, yaitu penyampaian hasil perhitungan kerugian negara dalam penyidikan perkara timah. Memang sungguh mengejutkan mendengar besaran kerugian negara dalam perkara timah ini yang mungkin sangat fantastik, yaitu 300,3 triliun rupiah. Angka ini memang jauh di atas perkiraan awal, yaitu yang awalnya 271 triliun dan menunjukkan skala korupsi yang sangat masif dalam tata niaga komoditas tambang. Konferensi pers yang digelar Jaksa Agung Burhanuddin ini bersama Kepala BPKP Yusuf Ateh memberikan gambaran nyata betapa serius dan kompleksnya persoalan tindak pidana di sektor pertambangan. Konferensi pers juga dihadiri Bapak Profesor Bambang Hero Saharjo, seorang guru besar perlindungan hutan. Beliau menjelaskan tentang kerugian real dan ekologis ekonomis dan rehabilitasi lingkungan serta keterlibatan Profesor Bambang Hero Saharjo ini, jika dilihat dari perspektif ekologis dan ekonomis, semakin memperkuat narasi bahwasannya dampak kasus ini tidak sekedar kerugian finansial saja, melainkan juga dengan kerugian lingkungan yang sangat signifikan. Periode kasus ini sangat panjang dengan dugaan korupsi selama 7 tahun, dari tahun 2015 hingga tahun 2022 di PT Timah Tbk, yang menunjukkan sistemnya persoalan ini tidak bisa dianggap remeh. Dengan perhitungan negara yang telah rampung dan tinggal menunggu proses hukum selanjutnya, kasus ini menjadi momentum penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini dilakukan berdasarkan surat Kejaksaan Agung nomor 2624-F2-FD2-11 tahun 2023 pada tanggal 14 November tahun 2023 ini meminta BPK untuk menghitung kerugian keuangan negara atas kasus tersebut. Setelah diterima permintaan penyidik dan telah melaksanakan prosedur audit untuk mengumpulkan bukti-bukti, termasuk berdiskusi dengan pihak terkait dan para ahli, akan menyerahkan laporan audit ini kepada pihak hukum. Proses transparan dilakukan oleh lembaga penegak hukum ini patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen serius untuk mengusut tuntas praktik-praktik koruptif yang merugikan negara dan masyarakat. Mudah-mudahan proses hukum selanjutnya berjalan adil, transparan, dan akuntabel, sehingga memberikan efek jerah bagi para pelaku. Saya melihat kasus ini sebagai momen krusial bagi negara Indonesia memang benar untuk melakukan reformasi fundamental dalam pengelolaan sumber daya alam dan membangun sistem mencegah korupsi yang lebih kuat dan menegakkan prinsip-prinsip yang ada pada tata kelola pemerintahan yang baik. Ini dapat mencegah kasus korupsi yang selanjutnya, sehingga akan menghasilkan pemerintahan yang baik secara transparansi, akuntabilitas, dan komitmen penegakan hukum yang ditujukan dalam kasus PT Timah Tbk ini hendaknya menjadi teladan bagi kita semua dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang lain, dan dapat dikatakan kasus-kasus serupa yang di masa mendatang itu kita juga harus berhati-hati.